Shalom pasukan Kristus, selamat datang kembali di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia menonton daripada video-video dari YouTube channel kami Revival Fire City. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang luar biasa dan dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kreatif dan Dia selalu menyampaikan banyak cara dan banyak hal melalui kehidupan sekitar kita. Saya sering mengutarakannya di video-video sebelumnya bahwa Tuhan sering menyampaikan pesan hatinya melalui angka, melalui alam semesta dan banyak hal lainnya. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai firman Tuhan khususnya buat tahun 2020. Karena itu Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu benar-benar menangkap firman ini dan Bapak Ibu benar-benar mengimaninya sehingga itu menjadi nyata atas hidup Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat, Tuhan sering bicara mengenai angka. Bahkan di salah satu kitab di Perjanjian Lama ada kitab yang bernama Numbers atau bilangan. Artinya Tuhan senang berbicara mengenai angka-angka dan Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui angka. Hari ini kita akan melihat pesan Tuhan secara spesifik buat tahun 2020. 2020 itu akan kita koneksikan dengan angka atau bilangan Ibrani. Sebab kita tahu bahwa bilangan Ibrani Bapak Ibu bukan hanya memiliki suara, tapi juga ada alfabet, gambar, dan juga pengertian di dalamnya. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2020 ini. Bapak Ibu, tahun 2020 dan tahun atau di Ibrani tahun 5780 merupakan tahun yang sangat spesial. 2020. Dalam arti bahasa Ibrani 2020 memiliki pengertian kaf dan kaf atau double kaf. Di mana arti kaf adalah telapak tangan, palm of hand. Jadi Bapak Ibu, 2020 berbicara dua telapak tangan. Kalau kita berbicara mengenai dua telapak tangan, kita harus kembali kepada the law of first mention. Atau kita harus melihat di pertama kali di mana kata dua telapak tangan itu muncul di Alkitab. Dan ternyata kata dua telapak tangan itu disebut di kisah daripada Yusuf, tepatnya di Kejadian 48, di mana bercerita mengenai dua telapak tangan Yakub yang mau memberkati Efraim dan Manasye. Artinya Tuhan lagi mau bilang 2020 adalah tahun di mana Tuhan akan menggenapi Kejadian 48 atas hidup kita. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Apa saja poin-poin yang akan kita dapati hari ini yang mau kita pelajari bersama-sama? Yuk Bapak Ibu, kita mau sama-sama terima apa yang Tuhan mau berikan buat setiap kita hari ini. Poin yang pertama Bapak Ibu, tahun 2020 berarti adalah generasi hujan awal akan kembali ke babak akhir dan hujan akhir akan menjadi siklus yang baru. Gereja anggur baru, New Wine Church akan muncul di era-era sekarang ini. Kita lihat di kisah Kejadian 48, di kejadian daripada Yakub waktu itu Bapak Ibu, El Shaddai menampakkan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya El Shaddai ketika Yakub berada di Luz. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, seketika Luz itu berubah menjadi Bethel. Tempat pelarian di mana Yakub bertemu Tuhan waktu itu adalah Luz dan menjadi Bethel, itulah tempat justru dia bertemu dengan Tuhan. Artinya Tuhan lagi mau bilang 2020 the place of my pain will become the place of my reign. Di mana tempat kesakitanmu, di mana tempat painmu, di mana tempat pelarianmu, itu tempat kau akan berjumpa dengan Tuhanmu. Itu tempat kau akan menemukan Tuhan dalam hidupmu. Ada amin? Yes. Dan kita lihat bahwa di kisah ini hujan awal itu ada di babak akhir dan hujan akhir menjadi siklus yang baru. Ini Bapak Ibu berbicara bahwa era gereja yang sudah ada di babak akhir dan ada gereja yang harus bertransisi masuk ke dalam era kerajaan. Artinya era gereja yang dulu sudah masuk ke babak akhir dan Tuhan sedang mau bangkitkan era gereja yang baru dan masuk ke dalam era kerajaan. Gereja saat ini harus masuk masa transisi. Semua umat Tuhan kita harus masuk masa transisi dan kita masuk ke dalam era kerajaan. Dan Bapak Ibu, tekanan yang gereja alami, penderitaan yang kita alami, gereja Tuhan alami saat ini bersama-sama, itu memang akan menghakimi gereja-gereja Tuhan. Tetapi justru itu akan mempush, itu akan mendorong gereja agar gereja bisa masuk era kerajaan dan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu gereja Tuhan, ketika ada godaan, ketika ada goncangan, ketika ada tekanan dalam hidupmu, percayalah itu cara Tuhan untuk membuat kau push, untuk kau masuk dalam destiny dan agenda Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, 2020 adalah the year of double portion. Dalam Kejadian 48 ayat 5 Bapak Ibu bisa baca di rumah. Efraim dan Manasye itu anak Yusuf. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang hal ini, bahwa Efraim dan Manasye adalah anak Yusuf. Tetapi dahsyatnya Yakub mengangkat cucunya seperti saudara-saudara anak-anaknya. Artinya itu Yakub mengangkat Efraim dan Manasye bukan lagi sebagai cucu tapi sebagai anak, sama rata dengan Yusuf. Hal ini menunjukkan bagaimana seharusnya Yusuf hanya mendapat bagian buat dirinya saja, untuk Yusuf aja warisan daripada Yakub, tetapi justru kedua anaknya Efraim dan Manasye diangkat oleh Yakub sehingga Efraim dan Manasye menerima warisan daripada Tuhan. Sehingga yang tadinya Yusuf hanya menerima satu bagian warisan, tapi akhirnya Yusuf menerima 3 bagian warisan. Haleluya. Ini artinya Yusuf sedang menerima double portion. Yusuf sedang menerima berkat yang double. Mereka Efraim dan Manasye yang diangkat anak oleh Yakub menjadi tanda double portion untuk Yusuf. Artinya Bapak Ibu, 2020 is the year of double portion. Deklarasikan sama-sama bersama saya hari ini, God bless me beyond my expectation. Lebih dari yang aku inginkan, Tuhan akan memberkati aku. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Yes, bangkitkan imanmu dan deklarasikan dan percaya bahwa this is the year that God will bless you double portion in Jesus name. Yang ketiga, kalau kita lihat di Kejadian 48 ayat 8-11, kalau Bapak Ibu baca di rumah, Yakub waktu itu menginginkan tuh hanya bertemu dengan Yusuf. Tapi nggak disangka-sangka Yakub malah bertemu anak-anak daripada Yusuf. Artinya 2020 seperti ini Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kau harapkan. Tuhan memberikan apa yang bahkan kau gak pikirkan sebelumnya. Kau berharapnya A, tapi kau dapatnya A, B, C, D. Artinya kamu dapat double lebih dari apa yang kau harapkan. Artinya Tuhan lagi mau bilang seperti ini Bapak Ibu. Di tahun 2020, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, itu semua yang akan disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Ada amin saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yes, haleluya. Yang keempat Bapak Ibu, Kejadian 48 ayat 12. God will restore the art of honor. Di poin yang keempat ini Bapak Ibu, Tuhan mau katakan, Tuhan lagi mau memulihkan seni menghormati seseorang. Bukan hanya yang lebih lagi bukan hanya menghormati seseorang saja, tapi nilai-nilai untuk menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita harus berdoa agar setiap kita menerima spirit of submission. Kita terima roh penundukan diri. Kita berdoa Bapak Ibu di tahun 2020 ini kita harus memiliki seni menghormati, seni menghargai seseorang, orang-orang lain, bahkan terlebih lagi dan khususnya pemimpin-pemimpin rohani kita. Sungguh menyedihkan Bapak Ibu kalau kita lihat berita di luar sana. Begitu banyak kita mendengar dan kita melihat bahwa terjadi krisis moral. Bahwa orang-orang sudah kehilangan seni menghormati. Bahwa di dunia ini orang sudah tidak tahu lagi caranya menghormati. Tapi biarlah di 2020 ini Tuhan restore. Tuhan memulihkan seni menghormati. Sehingga setiap kita tahu bagaimana caranya menghormati. Kita tahu caranya menghargai orang-orang. Kita tahu caranya untuk submission kepada pemimpin rohani kita. Oleh karena itu jangan sampai Bapak Ibu, untuk saya juga, untuk semuanya kita kehilangan seni menghormati. Amin. Mari kita belajar untuk saling menghormati. Kita belajar seni menghormati sesama kita. Yang kelima Bapak Ibu, di ayat ke-13 dan 14, dan masih di Kejadian 48, karena hari ini kita akan membahas khusus Kejadian 48, di ayat 13 dan 14, kita melihat bahwa ada peristiwa crossing the palm of hand. Kita lihat bahwa ada peristiwa kedua tangan Yakub akhirnya menyilang, dua telapak tangan Yakub. Dan Tuhan lagi mau berkata demikian, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa bangsa yang kecil akan menguasai bangsa yang besar. Yang lemah
akan menguasai bangsa yang kuat. Artinya Tuhan akan membuat itu semua terjadi buat bangsa-bangsa dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan takut dan jangan bersedih hati kalau engkau merasa engkau lemah, kalau engkau merasa engkau kecil. Percaya ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus, ketika engkau punya iman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka ada crossing the palm of hand. Maka Tuhan akan buat engkau menjadi sesuatu yang mengalahkan yang besar itu. Tuhan akan membuat engkau mengalahkan sesuatu yang kuat itu. Karena ini waktunya Bapak Ibu, Tuhan sedang mempercepat promosi surga untuk anak-anak Tuhan yang percaya. Ada amin. Ini waktunya kita akan berlari mendahului orang-orang yang terdahulu. Ini waktunya ada percepatan dan kita akan melihat Tuhan sedang crossing the palm of hand. Ada amin Bapak yang terkasih dalam Tuhan? Yes. Yang keenam, ayat ke-15 dan 16. Nama Tuhan, salah satu nama Tuhan kita tahu adalah Yahweh Rohi. Artinya Tuhan adalah gembalaku. Ketika ayat 15-16 ini berkata dan 2020 berbicara bahwa Tuhan akan membuat kita aman. Kalau Tuhan berbilang tentang Yahweh Rohi, Tuhan gembala kita, seorang gembala pasti melindungi domba-dombanya. Seorang gembala pasti menjaga domba-dombanya. Seorang gembala pasti mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Oleh karena itu di tahun 2020 ini Tuhan akan membuat kita aman. Dan Dia akan membuat kita tidak kekurangan segala sesuatu. Ada amin? Bangkitkan iman kita Bapak Ibu. Dan terus declare, Tuhan Kau adalah gembalaku. Tuhan Kau adalah Yahweh Rohi. Sehingga aku akan aman. Sehingga aku tidak akan pernah kekurangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setiap hari kita bangkitkan iman kita, kita deklarasi Mazmur 23. Sehingga iman kita bangkit dan kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya akan penyediaan Tuhan. Kita percaya akan penyertaan dan penjagaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Yes. Yang ketujuh Bapak Ibu, tahun 2020 adalah tahun the force of the angels. Artinya Tuhan lagi mau kirimkan pasukan malaikatnya untuk menjaga setiap kita, untuk melayani setiap kita dan menolong setiap kita. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Yes. Sehingga kita percaya ini tahun walaupun bencana goncangan virus merajalela, tapi Tuhan mau bilang setiap yang percaya kita mau sama-sama berdoa, kita akan dilepaskan dari segala bahaya. Itu malaikat Tuhan akan bahu-membahu menolong anak-anak Tuhan, sehingga janji Tuhan dan destiny yang belum digenapi akan segera kita genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, bukan hanya janji dan destiny kita pribadi, tapi apa janji Tuhan dan destiny Tuhan atas orang tuamu, atau mungkin kakek nenekmu, atau mungkin nenek moyangmu yang belum tergenapi, maka itu akan segera digenapi atas hidupmu. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Percaya dan terus deklarasikan bahwa ada pasukan malaikat yang Tuhan kirimkan buat setiap kita, sehingga hidup kita akan semakin selaras dengan Tuhan Yesus, sehingga semua janji Tuhan dan destiny Tuhan akan digenapi atas hidup kita. Ada amin? Yes. Ayat ke-8, poin yang ke-8 ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Yakub tidak sesuai dengan kelaziman Bapak Ibu. Dan tidak sesuai dengan aturan, karena seharusnya yang diurapi oleh tangan kanan itu adalah anak sulung. Tetapi Tuhan lagi mau bilang seperti ini waktunya paradigm shift. Ini artinya Tuhan mau mengubah paradigma setiap anak-anak Tuhan. Tuhan akan buat perubahan paradigma di mana Tuhan akan membongkar semua kelaziman. Tuhan akan membongkar semua rutinitas. Akan ada suatu paradigma yang baru sehingga kita percaya tahun 2020 adalah tahun terbongkarnya kelaziman dan tahun pembaharuan demi pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita lihat di poin ini bahwa Yusuf memiliki trauma Bapak Ibu. Yusuf punya trauma masa lalu karena dia waktu itu bukan anak sulung, dia anak yang hampir bungsu dan kakak-kakaknya melakukan kejahatan kepadanya karena iri. Karena Yusuf disayangi, Yusuf diberi jubah yang indah, Yusuf disayang lebih oleh orang tuanya. Oleh karena itu dia punya trauma Bapak Ibu. Yusuf trauma, takut apa yang dia alami, dialami juga oleh anaknya Manasye dan Efraim. Oleh karena itu ketika Yakub mau menyilangkan tangannya,
Yusuf waktu itu menahannya karena ada ketakutan dalam diri Yusuf. Saat melihat anaknya mau diberkati seperti itu, dia takut akan terjadi juga apa yang Yusuf alami terjadi di anak-anaknya. Tetapi Tuhan lagi mau bilang seperti ini Bapak Ibu, tetap Yakub menyilangkan tangannya. Artinya Tuhan lagi mau bilang di tahun 2020, apapun traumamu di masa lalu, apapun juga hal-hal yang gak enak di masa lalu, Tuhan mau sembuhkan di tahun 2020. Tuhan mau hancurkan setiap trauma-trauma di masa lalu. Dan ini respon setiap kita Bapak Ibu. Mari kita lepaskan setiap kepahitan, kita lepaskan setiap trauma-trauma di masa lalu. Karena ketika kita masih ada trauma, kita sulit untuk masuk ke dalam masa depan. Ketika kita masih ada trauma, sulit kita untuk mengenapi janji Tuhan. Oleh karena itu, ini waktunya kita berdoa. Biar Tuhan hancurkan trauma kita, Tuhan sembuhkan trauma masa lalu kita, sehingga kita adalah orang-orang yang menembus masa depan dan kita orang yang dipulihkan 100%. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Yes. Yang ke-9 Bapak Ibu, poin ke-9. Tahun 2020 seperti yang sudah kita bawakan di sebelumnya, video sebelumnya, bahwa ini akan menjadi new normal atau menjadi kelaziman yang baru. Kita harus jadi domba yang baik. Dan domba yang baik pasti mendengar suara gembalanya. Artinya Tuhan lagi mau bilang 2020 ayo kita latih telinga kita untuk kita mendengar suara gembala kita. Kita mendengar suara Tuhan kita. Ini waktunya kita keluar dari kelaziman dan cara-cara hidup kita yang lama. Kita masuk ke new normal. Kita masuk ke cara-cara hidup yang baru. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan 2020 dahsyatnya Tuhan akan melakukan beyond the expectation. Apa yang kau ekspektasikan Bapak Ibu? Apa yang kau harapkan terjadi? Percayakah engkau bahwa Tuhan sanggup melakukannya jauh lebih besar dari yang kau harapkan? Yang percaya dengan saya katakan hari ini, amen. I receive it in Jesus name. Haleluya. Dan Tuhan juga lagi mau bilang bahwa 2020 ada Issachar anointing yang mau Tuhan berikan supaya kita mengetahui musim dan waktunya. Sehingga kita berjalan dari semangat kepada semangat. Ketika kita tahu musim dan waktu Tuhan, jiwa kita akan bergelora, roh kita akan berapi-api. Sehingga kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita akan berjalan dari semangat menuju semangat di dalam nama Yesus. Dan kita mau perkatakan, deklarasikan, oh all the days are good, so be rejoice and be glad. Semua hari yang Tuhan ciptakan adalah baik. Dan mari kita bersuka cita dan kita bersyukur, haleluya. Dan terima saat ini Bapak Ibu Issachar anointing itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melihat dengan sudut pandang Tuhan. Dan kita melihat bahwa hari-hari itu baik adanya yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan juga berkata ketika Issachar anointing dicurahkan, artinya Tuhan lagi mau bilang 2020 adalah the year of prophet. That will release the mantle of prophet. Tuhan akan lepaskan mantle kenabian. Sebab kita tahu ini new era, di kalender Ibrani adalah era daripada Pei. Di mana Pei berbicara tentang mouth. Pei berbicara tentang mulut. Oleh karena itu Nabi berbicara tentang orang yang menyampaikan isi hati Tuhan. Mulutnya Tuhan. Nabi adalah menyampaikan suaranya Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ini waktunya gerakan kenabian akan bangkit. Oh, nabi-nabi akan Tuhan bangkitkan yang mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kebenaran Tuhan melalui suara, melalui mulut mereka. Oleh karena itu, di tahun ini ketika nabi dibangkitkan, ada satu juga yang akan bangkit, yaitu Isabel. Tapi jangan takut Bapak Ibu, karena akhirnya endingnya Isabel pasti kalah. Akhirnya Isabel pasti mati karena ada Yehu. Oleh karena itu minta spirit Yehu saat ini. Minta engkau diurapi oleh Yehu. Sehingga kita akan lihat Isabel dikalahkan. Kita akan lihat semua hal-hal musuh-musuh akan Tuhan buat kalah. Karena Tuhan Yesus yang beserta kita. Karena urapan Tuhan Yesus ada dalam kita. Sehingga kita pemenang lebih dari pemenang. Kita akan terus naik dan tidak akan turun. Ada amin? Yes. Itu poin-poin yang harus kita cermati dan kita resapi Bapak Ibu. Dan kita mau berdoa biar setiap poin-poin yang tadi kita sudah bahas itu menjadi rema buat setiap kita. Biar kita tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita deklarasikan dan kita imani. Itu akan terjadi buat setiap kita. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Yes. Dan hari ini juga Tuhan menyampaikan nubuatan secara personal. Dan Tuhan memberikan nama Roni. Dan Tuhan katakan kau akan memulai bisnis atau proyek yang baru. Tapi kan ada pandemik dan isolasi atau social distancing belum berjalan. Ya, untuk seorang yang bernama Bapak Roni. Dan kau sangat khawatir, kau sangat hopeless, kau gundah gulana. Tapi Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir.
sebab Tuhan akan memberikan engkau lebih dari apa yang kau pikirkan. Untuk Bapak Roni, bukan pikiran manusia tapi pikiran Tuhan, amin. Oleh karena itu Bapak Roni, bangkitkan imanmu dan percaya Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kau pikirkan di dalam nama Yesus, amin. Yes. Dan yang kedua, ada seorang wanita di sini yang menonton YouTube ini. Kau sudah menikah tapi sudah 7 tahun Tuhan belum memberikan keturunan. Kau belum memiliki keturunan, kau sangat bergumul untuk itu, kau sangat berdoa untuk keturunan. Dan Tuhan katakan bahwa jangan takut karena Tuhan akan membuka kandunganmu. Oleh karena itu kami deklarasikan hari ini bahwa Tuhan akan membuka kandunganmu dan Tuhan akan memberikan keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Dan kau akan dibuatnya berbahagia dan tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Sebab Tuhan membuka kandunganmu dan kau akan menerima keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Untuk seorang wanita yang menonton ini yang sudah 7 tahun menikah dan belum memiliki keturunan, imani ini, deklarasikan dan berdoa. Percaya mujizat pasti datang atas hidupmu. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu, ini kita sudah masuk pada akhir video ini. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk like, share, juga subscribe daripada channel YouTube kami. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati luar biasa. Bapak Ibu akan menerima pesan-pesan masa depan dan hidup Bapak Ibu akan diubahkan. Jangan lupa share ke keluarga, ke teman-teman Bapak Ibu sehingga banyak orang menerima pesan Tuhan dan arahan-arahan di musim yang baru ini. Ada amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu klik tombol lonceng sehingga Bapak Ibu tidak terlambat menerima pewahyuan yang terbaru. Amin. Akhir kata saya Rara Siahaan dari Filler Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.